Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvianti, Prodi Manajemen Universitas Sriwijaya. Judul buku yang saya baca adalah Politik Sistem Jaminan Sosial karya Dina Wisnu. Ada 7 bab penting dalam buku ini. Yang pertama yaitu pertanyaan tentang pertumbuhan. Sistem ekonomi pasar tidak terhindarkan lagi karenanya negara-negara dunia mengambil langkah adaptif agar warga negaranya tidak menjadi korban sia-sia dalam persaingan pasar yang kejam dan tak menentu. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada 3 resep yang bisa dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, dengan menyukseskan pembangunan ekonomi. Karena bila ekonomi terus tumbuh, maka lapangan kerja akan tercipta, sehingga yang tadinya menganggur akan dapat pekerjaan. Sehingga pajak yang dibayarkan ke negara lewat APBN dan APBD juga semakin lancar. Yang kedua yaitu dengan menjalankan program-program yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan seperti Jamkesmas, Raskin, KUR, dan PNPM. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menggiatkan bantuan kepada masyarakat luas. Itu seperti halnya dengan gerakan kesetiakawanan sosial seperti membagikan zakat dan infak. Kemudian yang kedua, faktor yang menghidupi ekonomi pasar. Ekonomi pasar berkembang karena perpaduan yang tepat antara risiko dan perlindungan terhadap risiko. Faktor yang menghidupi ekonomi pasar itu ada 3, yaitu selera pasar dan atau selera masyarakat. Kemudian yang kedua, politik pembangunan ekonomi, dan ketiga, jaminan sosial. Yang pertama, selera pasar atau selera masyarakat. Singkatnya, sistem ekonomi pasar mempunyai konsekuensi inheran berupa kebutuhan untuk pengelolaan risiko karena pasar pun punya selera yang menentukan berhasil tidaknya keputusan suatu negara untuk berkonsentrasi pada produksi benda tertentu dengan biaya tertentu dan dengan modal rekrutmen pekerjaan yang sedemikian. Kemudian yang kedua yaitu politik pembangunan ekonomi. Dari pengalaman sejarah ekonomi dunia terlihat bahwa keberhasilan suatu sektor pada suatu negara pada akhirnya ditentukan oleh pilihan kebijakan pemerintah pada masanya, yang artinya tidak semua sektor akan otomatis berhasil gitu. Namun pada tatanan individu, keberhasilan seseorang pada suatu masa dalam kondisi ekonomi berorientasi pada pasar terbuka yang sebenarnya tidak ditentukan oleh kemampuan individu itu secara pribadi, melainkan harus ada semacam mekanisme yang membuka jalan bagi individu tersebut untuk bisa mengambil keuntungan dari peraturan ekonomi global, sehingga mereka pasti terlibat dalam ekonomi pasar. Yang ketiga, dengan jaminan sosial. Apa sih jaminan sosial? Sistem jaminan sosial ini adalah mekanisme yang mendukung kegiatan, mulai dari pengurangan kerentanan bersama hingga distribusi keuntungan langsung pada pihak-pihak yang terlibat secara politis. Dalam pengelolaannya, mekanisme ini tidak perlu didanai langsung oleh negara, tetapi mekanismenya diakui oleh negara. Dari sistem pengelolaan dana, perhitungan manfaat, sistem jaminan sosial ini berbentuk tabungan atau bisa juga berbentuk asuransi. Kemudian dari segi sistem pendanaan, ada 3 prinsip, yaitu yang pertama prinsip Belvedere ini didanai oleh pemerintah melalui pajak, kemudian kedua prinsip Bridgman ini didanai oleh pemerintah, pengusaha, dan pekerja, kemudian untuk prinsip pasar itu didanai oleh pengusaha dan pekerja. Kemudian mengapa sistem jaminan sosial ini perlu dicermati sebagai komponen penting penopang sistem ekonomi pasar yang terbuka pada pasar global? Hal ini karena 3 prinsip dari sistem jaminan sosial, yaitu yang pertama, sistem jaminan sosial memberi inisiatif hingga ke tataran individu. Kemudian sistem ini merupakan sistem pengumpul dana publik yang optimal. Dan sistem ini juga merupakan sistem distribusi dana publik yang menarik secara politik. Kemudian dukungan individu terhadap pasar. Dalam bentuk apa sih dukungan individu itu terhadap pasar? Yang pertama dalam pembagian risiko. Ada 2 model yang digunakan dalam penanggung risiko pasar, yaitu dengan mengandalkan tabungan dan dengan mengandalkan sistem asuransi. Kemudian misalnya aman pada level individu itu ketika dia merasa aman dan tidak khawatir akan dana yang sudah ia salurkan. Kemudian sinergi individu dan pembangunan. Sistem jaminan sosial ini adalah penentu bisa tidaknya seseorang mempertahankan kehidupannya tanpa tergantung pada pasar. Kemudian modal dasar jaminan rasa aman. Ini akan memberikan perlindungan pada dana pekerja yang mereka titipkan pada sistem jaminan sosial yang berlaku. Kemudian reformasi sistem jaminan sosial. Dalam reformasi sistem jaminan sosial ini banyak sekali sudah dilalui. Yang pertama, diawali dengan terjadinya krisis ekonomi sehingga munculnya sistem jaminan sosial. Kemudian dalam melakukan reformasi itu adanya negosiasi atau kesepakatan dari berbagai pihak. Kemudian
Reformasi juga dilakukan dengan melihat pengalaman dari negara tetangga dan lancarnya reformasi di Filipina dan juga langkah kecil dan berkelanjutan yang dilakukan di Singapura. Kemudian adanya gonjang-ganjing awal reformasi di Indonesia. Yang pertama dengan pendekatan pada pemerintah, kemudian pembentukan sistem jaminan sosial ini dilakukan pada tanggal 21 Maret 2001. Kemudian kontradiksi kelompok kepentingan, yang mana di sini ada beberapa kelompok kepentingan yang tidak setuju akan pemerintah dan DPR. Kemudian adanya bagi kelompok yang menyebut bahwasanya hasil kompromi dari reformasi ini merupakan hasil kompromi karena sedikitnya perubahan yang dilakukan. Kemudian adanya kekosongan hambatan perkembangan reformasi. Itu terjadi karena adanya keterlibatan aktivis, adanya desakan pada presiden dan legislatif, kemudian adanya mentahnya reformasi akibat intervensi eksekutif. Karena sedikitnya perubahan yang dilakukan. Kemudian adanya kontroversi hasil reformasi tahap kedua. Yang mana di sini DPR dengan pemerintah ini berbeda haluan. Yang mana dari sistem pengelolaan dananya, yang mana DPR ini menginginkan peranannya lebih konkret, namun dari segi pemerintah menginginkan model yang korporasi. Kemudian menatap ke depan, yang mana kerentanan pihak swasta ini terjadi karena sering terjadi krisis ekonomi, kemudian tren reformasi negara tetangga, kemudian adanya komitmen Indonesia di kancah global yang mana perekonomian Indonesia ini cenderung berupaya terus untuk semakin menyatu pada perekonomian global. Kemudian selainnya menyikapi kesalahan di masa lalu, ini merupakan pedoman untuk kita melakukan reformasi ke depan. Kemudian kesimpulannya adalah sistem jaminan sosial perlu diterima sebagai komponen penting sistem ekonomi pasar yang berpotensi mendukung daya saing dan ketahanan dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu dan rawan krisis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.